Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Julianti, NIM 2030801089. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang biokimia. Biokimia, sejarah dan perkembangannya. Ilmu kimia suatu ilmu tentang benda-benda serta proses perubahannya yang ditinjau berdasarkan susunan dan sifat atom atau molekul yang berbentuknya. Ilmu biokimia suatu disiplin ilmu yang mempelajari reaksi-reaksi kimia atau interaksi molekul dalam sel hidup. Baiklah, apa itu biokimia? Definisi Webster's Dictionary Bios. Yunani artinya hidup, kimia makhluk hidup, kimia yang terjadi dan menjadi ciri kehidupan. Webnet Dictionary biokimia adalah kimia dari bahan-bahan dan proses-proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup sebagai upaya untuk memahami proses kehidupan dari sisi kimia. Selanjutnya, tujuan biokimia bertujuan untuk memahami interaksi molekul-molekul tak hidup yang menghasilkan fenomena kompleks dan efisien yang menjadi ciri-ciri kehidupan serta menjelaskan seragaman kimia dari kehidupan yang beragam. Sel hidup, kumpulan zat tak hidup, inanimate matter, yang bercampur bereaksi dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Asal mula timbulnya biokimia. Pertengahan abad ke-18, Carl Wilhelm Scheele meneliti susunan kimia serta mengisolasi beberapa ester dan kasein dari bahan alam. Abad ke-19, Friedrich Wurth urea senyawa dalam urin dapat dibuat dengan memasukkan alkali-cyanat dengan garam amonium 1828. Edward dan Hans Weizsäcker, ekstrak dari sel ragi yang telah rusak atau mati tak dapat menyebabkan terjadinya proses peragian, merupakan pembukaan kemungkinan dilakukannya analisis reaksi-reaksi biokimia dan proses-proses biokimia. Tahun 1903, Carl Neudijk mengemukakan istilah biokimia. Dan pada tahun 1926, J.B. Sumner membuktikan urease, enzim dari biji karena pedang, dapat dikristaliskan seperti senyawa organik lainnya, bahwa enzim mempunyai struktur kompleks yang dapat dipelajari. Pertama, identifikasi unsur kimia penyusun makhluk hidup. Elemen fix der karbon C, hidrogen H, nitrogen N, oksigen O. Second, clear kalsium Ca, chlorine Ci, magnesium Mg, phosphorus P, potassium K, sodium Na, sulfur S. Third, cobalt Ko, copper Cu, iron Fe, magnesium Mn, zinc Zn. Fourth, aluminium Al, arsenik As, boron B, bromine, chromium Cr, fluorine V, gallium Ga, iodine I, molybdenum Mo, nikel Ni, selenium Se, silicon Si, tungsten W, vanadium V. Comment: most abundant in all organisms. Much less abundant but found in all organisms. Metal present in small amounts in all organisms and essential to life. Found in or required by some organisms in trace amounts. Unsur kimia utama penyusun makhluk hidup adalah bahan minor penyusun kerak bumi. Kandungan utama 47% O, 28% Si, 7,9% Al, 45% Fe, dan 3,5% Ca. 6 unsur utama penyusun sel hidup adalah CH, NO, P, dan S. 99% penyusun sel adalah HON dan C. Unsur H, elektron bebas 1 dan jumlah fraksi 2/3. O 2 1/4. Unsur N, elektron bebas dari N 3. Jumlah unsur N
elektron bebasnya 3, jumlah Fick's-nya 1/70. Unsur C, elektron bebas 4 dan jumlah fraksi 1/10. Sejarah biokimia. Kemudian dapat kita identifikasi ke tipe molekul yang ditemukan dalam gagal hidup asam amino. Dapat kita lihat di sini. Dan nukleotidanya triphosphate P00 di tengahnya P00 CH2HH NH2nya adenin. Abad 20 DNA pembawa informasi genetik 1953. James Watson dan Francis Crick menjelaskan struktur DNA helix ganda. Pengembangan mikroskop elektron dan penemuan vitamin enzim adalah suatu protein. Perkembangan metode analisis kromatografi. Penelitian berbagai bidang biokimia. Perkembangan biokimia abad yang ke-17. Robert Hooke mengobservasi sel menggunakan mikroskop. Hal ini meningkatkan pemahaman atas struktur yang kompleks. Abad 18. Gen dalam kromosom. Muncul gagasan tentang gen dari Gerard Mendel, asam nukleat disolasi dan Friedrich Mises. Lalu manfaat ilmu biokimia ini memecahkan masalah gizi dan penyi karena kekurangan gizi, menjelaskan hal-hal dalam bidang toksikologi, menjelaskan hal-hal dalam bidang farmakologi, pengetahuan di bidang kecantikan, peningkatan kualitas dan kuantitas produk